Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rami Fika Belia. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas lagi soal UTBK SMBT di hari ketiga. Nah, soal ini merupakan soal-soal yang sesuai dengan FR bagi yang sudah ujian pada hari ketiga ini. Nah, sebelum aku bakalan bahas soalnya, aku ingat lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena tiap hari aku bakalan bahas soal-soal UTBK SMBT berdasarkan FR dan nanti aku cocokkan soalnya. Oke teman-teman, langsung kita bahas soalnya. Nah, untuk soal UTBK SMBT yang aku bahas hari ini ada beberapa soal tabel, kemudian soal yang lainnya selain tabel. Nah, berdasarkan FR yang aku lihat dari ujian hari pertama sampai hari ketiga, untuk soal bentuk tabel itu selalu keluar. Makanya aku bakal bahas hari ini. Nah, jadi hari ini yang pertama aku bakalan bahas soal tabel yang mudah, kemudian yang tingkat kesulitannya lebih sulit daripada ini. Langsung kita bahas ya, kita baca dulu soalnya. Sejumlah 500 orang telah dikelompokkan berdasarkan berat badan tabel berikut ini. Ini ada jumlah orangnya, ini kategori berat badannya. Kemudian katanya kelompok dengan berat badan berapakah yang menyumbang berat paling besar terhadap berat badan 500 orang secara keseluruhan. Di sini totalnya itu ada 500-an orang. Jadi di antara 500-an orang ini kan ada dibagi kelompok. Manakah kelompok penyumbang berat badan yang paling besar? Oke, kita jawab ya. Nah, untuk menjawab soal ini, karena kata aku ini merupakan soal yang mudah, teman-teman tinggal kaliin aja jumlah orang dikali dengan kategori berat badan. Oke ya. Kita salin dulu tabelnya seperti ini. Berarti jumlah orang, ini ada 100 orang. Kita kali dengan 50 orang, berapa berat badannya? Totalnya jadi 5.000. Oke, kemudian kita kalikan lagi. 100 kali 60 berapa? 6.000. Nah, kemudian 80 dikali 70 itu berapa? 5.600. Kemudian 80 kali 80 itu berapa? 6.400. Kemudian 70 dikali 90 berarti 6.300. Oke. Kemudian 40 dikali 100 4.000. Kemudian 30 dikali 110 3.300. Oke, sekarang kita udah tahu nih berapa penyumbang beratnya masing-masing kategori ini. Nah, kira-kira di antara semuanya yang ini, yang mana yang paling berat? Oke, kita lihat dulu ya. Kira-kira yang paling berat yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Yang 80. Oke, jadi choice atau jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke, gampang ya, teman-teman, untuk soal yang pertama. Kita pindah lagi ke soal yang lebih sulit. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Ini soal tabel juga, kita baca dulu soalnya. Pak Harjo memiliki usaha tanaman hias pada catur wulan kedua. Ia mendapatkan data atas usahanya sebagai berikut. Ada ini jenis bunganya, ini bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, Agustus, dan harga per potnya. Diketahui keuntungan baru dapat diperoleh apabila bunga terjual lebih dari 30 pot. Pada bulan apa Pak Harto mendapatkan keuntungan di bawah 110.000? Oke, kita jawab ya. Nah, ingat di sini kan kata dia apabila penjualannya itu di atas 30 pot baru dianggap dia beruntung. Berarti yang di bawah 30 atau sama dengan 30 ini nggak usah teman-teman hitung. Oke, kita hitung dulu masing-masing bulan ya. Nah, di sini bulan Mei dulu. Kira-kira di antara bulan Mei ini yang mana di atas 30 pot? Yang bunga melati sama bunga anggrek. Nah, karena katanya di atas 30 itu dianggap keuntungannya, berarti di sini yang 40 ini dikurang 30 berarti keuntungannya ada 10 pot. Kemudian yang anggrek ini 30 dikurang 5 berarti ada 5 pot. Nah, ini kan dapatnya 10 pot ini teman-teman kaliin sama harga per potnya. Berarti kalau bunga melati itu dikali dengan 20, kemudian kalau anggrek dikali dengan 15. Seperti ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, 10 dikali 20 itu 200, 5 dikali 15 itu 75.
Oke, kemudian kita totalin. Totalnya berapa ini? 200 ditambah 75 sama dengan 275.000. Oke, nah sekarang kita pindah ke bulan Juni. Lihat lagi yang mana di atas 30 itu ada bunga mawar, kemudian juga ada bunga anggrek. Berarti mawar itu ada 10, anggrek itu ada 5, berarti 10 dikali 10.000. Kemudian anggrek 5 dikali 15. Kayak teman-teman kayak gini ya. Berarti 10 dikali 10 itu 100, 5 dikali 15 itu 75. 100 tambah 75 berapa? 175.000. Oke, sekarang kita pindah ke soal yang ke bulan Juli. Maaf ya. Nah, bulan Juni yang mana nih yang di atas 30? Cuman ada si anggrek, berarti ada 5 ya, karena dikurang 30. 5 dikali 15 itu berapa? 75.000 total. 75.000 totalnya 75.000 juga ya. Nah, kemudian kita pindah ke bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus siapa nih yang memberikan keuntungan? Ada bunga mawar sama bunga kemboja. Mawar berarti ada 5, kamboja ada 5, berarti 5 dikali 10 sama 5 kali 10, berarti 5 kali 10 berarti 50, berarti si mawar 50, si kamboja juga 50, berarti totalnya itu ada 100.000. Nah, karena di sini katanya yang mendapatkan keuntungan di bawah 110, itu lihat yang mana di bawah 110. Ini 275, ini 175. Berarti yang di bawah 110, ini yang 75 sama 100. Berarti pada bulan Juli sama bulan Agustus. Jadi choice yang benar itu adalah yang D. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini bukan tabel. Ini termasuk, kalau nggak salah ini juga termasuk aritmatika sosial. Soal aritmatika juga masuk di hari ketiga. Oke, kita baca dulu soalnya ya. David bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Jogja selama 6 jam per hari dan 6 hari dalam seminggu. David mendapatkan gaji sebesar 6.000 per jam dan uang lembur 7.500 per jam. Jika dalam 4 minggu David menerima uang sebesar 976.500, maka David lembur selama. Oke, kita jawab dulu soalnya. Oke, sekarang untuk mencari berapa jam sih si David ini kerja, kita cari dulu gaji pokok si David ini berapa. Berarti untuk mencari gaji pokok si David itu ada selama 4 minggu. Oke teman-teman, berarti caranya itu 6 jam, karena kerjanya 6 jam, dalam 1 minggu berarti 6 hari. Kemudian kerjanya berapa minggu? 4 minggu. Berarti 6 dikali 6 dikali 4. Dan gajinya itu berapa per jamnya? 6.000. 6 kali 6 kali 6 kali 4 kali 6.000. Sama dengan 864.000. Oke betul ya. Nah kemudian untuk mencari uang lembur si David, teman-teman tinggal kurangin aja gaji pokok si David yang ini. Salah, kebalik ya. Gaji yang diterima si David yang ini sama gaji pokok yang ini. Kemudian nanti teman-teman bagiin sama gajinya lemburnya per jam yang 7.500. Oke, sampai di sini paham ya? Kita bikin dulu rumusnya. Uang lemburnya sama dengan gaji dikurang gaji pokok. Oke. Nah, gaji si David itu kan 976.500 yang diterimanya. Kemudian gaji pokoknya 864.000. Berapa itu? 112.500. Oke. Nah, sekarang si David ini mendapatkan uang lemburnya 7.500 per jam. Ya udah, teman-teman tinggal bagiin aja 112.500 itu dibagi 7.500. Itu berapa? Ada 15. Oke. Just yang benar itu adalah yang C. Oke, gampang ya. Oke teman-teman, itu mungkin pembahasan soal dari aku. Nah, kalau aku menemukan bentuk soal yang lain, besok pagi aku bakalan up
videonya kalau aku ketemu ya. Tapi kalau nggak ketemu, teman-teman tungguin aja nanti malamnya, besok malamnya aku bakalan upload lagi soal UTBK di hari keempat. Oke, terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah.